Pemirsa, apa cerita di balik pembatalan surat pengangkatan CPNS Dr. Gigi Romi dan bagaimana tindakan dari Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia? Telah hadir di studio Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dr. Sri Hananto Seno, dan kita juga nanti akan menghadirkan Dr. Gigi Romi Shofa Ismail. Sementara itu kita akan sapa dulu Dr. Seno. Selamat malam, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Fitri. Dr. Seno, dalam kasus Dr. Gigi Romi, PDGI menyebut melihat adanya diskriminasi. Apa yang membuat PDGI mengambil kesimpulan itu? Kita sudah membaca beberapa kali tentang undang-undang penyandang disabilitas, maksud saya disabilitas ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, bahwa akan diberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang menderita disabilitas untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, selayaknya orang-orang yang normal. Nah, ini undang-undang ini harusnya diterapkan oleh pemerintah sebagai contoh kepada pembuat undang-undang yang memberikan contoh kepada yang lainnya, misalnya pihak swasta. Kalau pemerintah sendiri tidak memberikan kesempatan, bagaimana pihak swasta? Menurut Anda itu yang terjadi dalam kasus Dr. Gigi Romi? Inilah pihak swasta pun sudah membuka. Kenapa kok malah justru di negara ini tidak membuka seluas-luasnya kepada rakyatnya sendiri, kepada warganya sendiri untuk mendapatkan kesempatan di dalam suatu pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya bahwa harusnya tidak ada suatu dignitas. Manakala yang bersangkutan itu bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tanpa harus dibantu orangnya atau bisa mandiri. Oke, nah ini penilaian PDGI sendiri sebagai Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia. Melihat kinerja Dr. Gigi Romi sendiri mulai dari pada saat mengalami musibah di tahun 2016 sampai tahun ini, sampai saat ini seperti apa sebetulnya performa kinerja dari Dr. Gigi Romi? Ya, kami sudah mendapat laporan dari pengurus cabang di wilayah Sumatera Barat bahwa memang Dr. Romi ini sudah bekerja sudah cukup lama di daerah yang terpencil. Tadinya daerah Sulawesi Selatan yang terpencil. Nah, Dr. Gigi sendiri dari Selatan itu kan susah untuk menempatkan, sulit sekali. Nah, Dr. ini dengan dedikasi yang sangat bagus, yang kalau menurut saya sih hebat. Tetapi pada saat mendaftarkan untuk menjadi PNS bermasalah. Nah, pada sebelum ada musibah yang dialami oleh Dr. Romi ini, nah pada saat melahirkan, nah setelah pasca melahirkan ada komplikasi yang kelumpuhan di ekstremitas bawah atau kaki. Nah, beliau ini menggunakan kursi roda. Nah, kursi roda ini sebenarnya tidak mengganggu aktivitas sebagai seorang dokter gigi menjalankan profesinya. Karena apa? Karena ekstremitas atas tangan itu normal, penglihatan normal tanpa buta warna, pendengaran normal, komunikasi baik. Kemudian hanya memang kakinya itu sedikit ada kelemahan, dan itu pun tidak permanen. Artinya apa? Suatu hari nanti dengan fisioterapi dan akan normal kembali. Sehingga layaknya yang bersangkutan ini sebenarnya sudah mengabdi sebagai dokter honorer. Nah, kami dari Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia, bahkan juga teman-teman dokter Indonesia mendukung bahwa Dr. Romi segera untuk dibatalkan penganuleran terhadap. Artinya posisi PDGI sendiri dalam kasus Dr. Gigi Romi ini seperti apa? Ya, akan berjuang terus membela anggota kami untuk mendapatkan haknya selain yang normal juga itu. Oke, apakah kemudian PDGI, pengurus besar PDGI sendiri akan kemudian memberikan rekomendasi juga kepada Pemkab Solok yang mengeluarkan surat keputusan untuk menganulir pengangkatan CPNS Dr. Romi? Ya, sebenarnya mohon maaf, ini kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Pendaya Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, kemudian juga dari BKN, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kesehatan, itu sudah ada titik terang bahwa yang bersangkutan ini akan mendapatkan suatu formasi khusus sebagai calon PNS. Formasi khusus seperti apa, Dokter? Nah, itu akan dibicarakan tiga tripartit, yaitu dari Menpan, kemudian BKN, juga dengan Kabupaten Solok Selatan. Nah, itu nanti formasi seperti apa? Yang jelas Dr. Romi akan mendapatkan itu. Oke, kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana hasil pertemuan antara Dr. Gigi Romi dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko hari ini, dan juga bagaimana tindak lanjut dari pelapor yang juga merupakan sesama Dr. Gigi. Bagaimana tindak lanjut dari PDGI? Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai perjuangan Dr. Gigi Romi melawan diskriminasi, dan telah hadir di studio Metro TV Dr. Gigi Romi Shofpa Ismail. Selamat malam Dr. Romi. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Melihat perjalanan Dr. Romi di Jakarta menemui beberapa pejabat pemerintah pusat, bagaimana perasaan Anda melihat respon mereka? Speechless, Mbak. Alhamdulillah dapat apresiasi dan dukungan yang luar biasa. Dari awal saya berjuang sampai bertemu dengan kementerian dan terakhir tadi dengan Kepala Staf Kepresidenan. Alhamdulillah mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa. Ini di luar ekspektasi Anda sendiri melihat bagaimana perjalanan awal kasus Anda? Ya, betul. Saya tidak menyangka sampai pemerintah memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Apa yang membuat Anda terus berjuang untuk mendapatkan hak Anda? Saya tahu saya sudah di jalan yang benar. Dari tahap-tahap proses yang sudah saya tempuh, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Dan saya dinyatakan lulus dan telah melakukan pemberkasan, tetapi tiba-tiba saya dianulir, pembatalan kelulusan saya keluar dengan alasan tidak memenuhi persyaratan umum, tidak sehat jasmani. Anda sendiri merasa performa Anda sebagai seorang dokter gigi sudah cukup ataupun sangat baik? Ya, Mbak perlu tahu, saya berdinas di Kabupaten Solok Selatan, di daerah terpencil. Dari awal saya berjanji, saya bukan cari materi ya Mbak. Saya bersumpah dari awal akan melakukan pengabdian kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat. Tapi ini berbuah sangat pahit bagi saya, terutama anak dan suami dan keluarga besar saya. Kelulusan awal itu sangat membuat hati saya bahagia, terutama anak saya yang masih kecil dan suami yang cukup lelah mengantar ke sana kemari untuk proses pemberkasan waktu itu. Tetapi itulah kenyataannya. Pada saat bertemu dengan Ketua KSP Muldoko hari ini, apa kemudian yang didapat? Apakah ada komitmen dari pemerintah untuk mendukung perjuangan Anda mendapatkan hak Anda kembali? Iya, tadi sudah dapat solusi yang baik dari Bapak. Kita sangat merespon. Terima kasih kepada Bapak. Sudah merespon dan sudah memberikan apresiasi, dukungan kepada mencari penyelesaian permasalahan saya. Ya. Tadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan juga sudah memberikan responnya. Sumatera Barat. Sumatera Barat maksud kamu? Iya. Saya dari awal sudah didampingi dan dikawali oleh PDGI cabang Pengwil PDGI Sumatera Barat dan telah berkoordinasi juga dengan pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Itu dari awal sudah mengkawal kasus ini karena terjadi kejanggalan-kejanggalan yang saya hadapi waktu proses pemberkasan. Ada pihak-pihak atau dugaan-dugaan yang saya dengar, dokter gigi yang pakai kursi roda ini tidak layak bekerja sebagai seorang dokter gigi. Dari mana Anda mendengar ada dugaan informasi ini? Ya, dugaan-dugaan yang saya dengar itu dari sesuatu lah, dari seseorang yang membuat, yang ingin saya lawan. Saya mampu, saya bisa melewati itu dan dibuktikan dengan tes pemeriksaan kesehatan. Dari sesuai dengan prosedurnya, pemeriksaan mata, jantung, paru, gigi, darah dan penyakit dalam dalam keadaan normal. Tetapi karena ditemukan kelainan pada kaki, saya dikonsulkan ke bagian saraf dan
udah ada keterangan dari dokter spesialis okupasi analisis kerja saya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dan ditambah lagi dari rehabilitasi medik. Oke. Baik, kita beralih dulu ke Dokter Seno mengenai adanya kemudian pelapor yang memberikan keterangan tidak benar kepada panitia seleksi CPNS, dan ini juga merupakan rekan sesama dokter gigi. Dokter Seno, apa tindak lanjut dari PB PDGI? Ya, memang pada saat seleksi itu Dr. Romi itu kan mendapat ranking nomor 1 paling atas. Kemudian di bawahnya ada teman sejawat lain-lain yang dokter gigi juga. Nah, mungkin memandang ini bahwa pada saat kuliah dulu, mungkin dengan alat yang zaman dulu kala mungkin itu kalau bekerja seorang dokter harus berdiri. Ya itu kalau alat zaman dulu kala ya. Sekarang tuh alatnya modern sekali, bagus sekali. Jadi dokter itu tidak perlu harus berdiri. Dengan malah bahkan hampir 90% tuh dokter kerja duduk malahan. Nah oleh karena itu dengan keadaan Dokter Romi ini nggak ada masalah. Ya karena memang mobilitasnya nggak terganggu. Tapi apakah ada sanksi ataupun tindak lanjut bagi pelapor ini sendiri? Nah pelapor ini kan juga maka sejawat kita juga, bahwa itu anggota PDGI juga, sehingga itu ada mekanisme internal PDGI, sudah ada namanya sidang Majelis Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Nah di tingkat wilayah Sumatera sudah memutuskan adanya suatu pelanggaran etika. Baik, dan itu kemudian nanti akan dibawa ke PDGI oleh PDGI. Iya, betul. Baik, kita kembali ke Dokter Romi. Jika ada ingin Anda katakan, terutama untuk Pemkab Solok, apa yang akan Anda coba ungkapkan? Ya. Terutama kepada panitia seleksi daerah yang di sini perlu diketahui di sini kan Ami dinyatakan tidak memenuhi persyaratan umum, tidak sehat jasmani karena kondisi Ami disabilitas ya. Bapak ketahui dari awal pengabdian saya dari tahun 2015 PTT Kemenkes dan sehingga pada tahun 2016 saya mendapatkan cobaan yang begitu besar bagi saya, yaitu harus menggunakan kursi roda setelah melahirkan anak kedua. Dan sampai saat sekarang ini pun saya membuktikan saya bisa memberikan pelayanan, saya bisa memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Saya tidak meminta dibelas kasihani. Saya hanya meminta hak saya dipulihkan kembali sebagai peserta, sebagai calon PNS di pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Saya mampu. Saya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja. Oke, kita harapkan memang ada solusi yang terbaik dari kasus yang dialami oleh Dokter Gigi Romi. Kita harapkan dukungan dari semua pihak akan memberikan solusi ataupun jalan keluar yang terbaik. Mungkin terutama adalah dicabutnya penganuliran pembatalan CPNS itu ya. Mungkin ada tambahan lagi karena di sini kan rekrutmen persyaratan untuk umum dan khusus ini yang menjadi terkotak-kotak. Intinya persyaratan dan mungkin stigma pemerintah daerah berbeda-beda. Formasi khusus tidak boleh ya disabilitas ya, tidak bisa mengikuti jalur umum, formasi umum. Perlu diketahui itu passing grade-nya itu berbeda antara formasi umum dengan formasi disabilitas. Formasi umum itu dibukakan biar memperbesar luang kita untuk mendapatkan hak pekerjaan. Otomatis harusnya kita diberikan apresiasi kalau kita mampu berkompetensi di jalur umum. Oke, baik Dokter Romi, kita harapkan yang terbaik untuk Dokter Romi ke depannya. Dokter Romi dan juga Dokter Seno, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.